Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Oke, ini ada request soal dari teman kita tentang latihan soal-soal UTBK, persiapan UTBK ya. Materinya itu energi dan gerak parabola. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, ya tekan tombol subscribe-nya ya. Lalu tekan juga loncengnya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Soalnya seperti ini. Oke, ada sebuah benda bermassa meluncur dari ketinggian H, seperti pada gambar ya. Ini gambarnya. Lalu katanya jika L-nya lebih besar dari H, ini masuk L-nya ya, lebih besar dari H ini maksudnya tembok ya, maka kondisi yang harus dipenuhi agar bola dapat melalui tembok adalah, katanya. Oh, ini soalnya soal hot ini. Oke teman-teman, nah jadi banyak ya dari teman-teman, kalau soal fisikanya sudah tidak ada angkanya, maka pusinglah mengerjakannya ini. Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin tidak terbiasa ya dengan soal-soal seperti itu. Nah, kuncinya adalah teman-teman tetap pahami atau pemahaman konsepnya ya. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan soal ini ya dengan beberapa persamaan, maka kita coba amati dulu fisiknya ya, kondisinya bagaimana, kan begitu ya. Oke. Jadi seperti ini. Misalkan di sini ada misalkan di sini ada benda ya. Kemudian benda ini kan meluncur ya. Meluncur seperti ini. Nah, kemudian dia akan melewati tembok. Nah, di sini banyak yang mungkin kurang paham ya dengan keadaan kondisinya seperti ini. Nah, di sini kan teman-teman sudah batas bawahnya kan sudah dikasih tanda garis putus-putus ya. Ini berarti menyatakan bahwasanya mula-mula benda itu berada pada ketinggian H. Berarti acuannya kan katakan dari sini ya. Ini dia. Oke, nanti akan kita jelaskan ya. Oke, kita lihat. Misalkan saya akan beri tanda. Katakan di sini saya kasih tanda, misalkan dia adalah titik A. Kemudian ketika benda itu berada di sini, ini saya kasih tanda titik B. Kemudian di sini saya beri tanda misalkan dia titik C. Oke. Nah, teman-teman harus paham bahwasanya konsep energi itu apa, kan gitu ya. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana konsep daripada energi itu ya. Nanti kalau teman-teman kurang paham juga boleh nanti dilihat di kolom deskripsinya ya. Ya, di situ saya akan buat linknya ya. Itu. Jadi teman-teman bisa tonton nanti itu. Atau di soal-soal video-video sebelumnya saya sudah ada tawarkan beberapa soal-soal latihan ya. Teman-teman boleh tonton deh di situ. Nah, di sini teman-teman kita pahami dulu bahwasanya di titik A ini itu energi akan gini. Sebelumnya saya jelasin dulu begini. Konsep energi itu kan di mana-mana, di sembarang titik ini itu kan konsepnya kan energi itu sama ya. Nah, gitu. Energi itu sama. Besar energi itu sama. Ya kan? Nah, lalu maka kita pahami di titik A ini energi mekaniknya itu adalah energi potensial. Kenapa? Dia pada kondisi ketinggian tertentu. Dan pada kondisi katakan dia mula-mula dalam keadaan diam kan gitu. Lalu di titik B, nah di batas ini, ya kita paham ya di batas ini, oke. Energi benda itu karena ini acuannya, ya, ini acuannya, titik ini acuannya, oke. Maka ini energi di sini energi kinetik. Kalau ini titik acuannya ya, titik nolnya ya. Nah ini dia, oke. Lalu kemudian, nah di sini uniknya soal ini, oke. Ini dikasih variasi soalnya di sini, ya mungkin ini untuk mengajak kita lebih berpikir lagi ya.
Jadi energi di B ini dengan energi di C ini, atau energi kinetik di B dengan energi kinetik C ini sama. Kita lihat kondisinya ini kan posisinya kan sama ini. Ya, ketinggiannya juga sama ini. Oke, jadi kalau ini mau diabaikan juga boleh, nggak masalah. Gitu loh. Oke ya. Jadi energi kinetik di B ini dengan energi kinetik di C ini sama. Jadi misalkan teman-teman mau langsung begini ya. Energi potensial di A sama dengan energi potensial di B, energi kinetik di B. Sama itu dengan ketika teman-teman membuat begini, energi potensial di A sama dengan energi kinetik di C, ya sama. Begitu. Nah, kemudian soal di sini juga ya, di tembok ini, di H-nya ini, saya bisa pahami bahwasanya teman-teman membuat H-nya ini menjadi H maksimum. Nah, di situ kesalahannya. Kan begitu. Jadi H ini bukan H maksimum. Ya. Ini tinggi tembok. Gitu dia. Jadi ini bukan H maksimum gitu ya. Oke teman-teman, jadi jangan jangan salah paham ya. Oke, mari kita analisa. Oke. Nah, sekarang saya mulai dari belakang ya. Dari belakang ini. Oke, saya tidak mulai dari sini biar supaya teman-teman lebih paham begitu ya. Nah, ketika di titik C kan begitu. Berarti kan ini kan konsepnya ini kan konsep parabola di sini. Ya, di sini kita pakai konsep parabola ya. Gerak parabola untuk mengamati ini ya, titik ini, titik C ini sampai ke tembok ini yang berjarak L ini ya. Oke. Ini konsep parabola. Maka kita lihat ini, saya pindahkan ke bawah ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, di sini kan ada kecepatannya ya. Kalau energi kinetik kan itu bergantung terhadap kecepatannya ya. Makin besar kecepatannya ya energi kinetiknya makin besar gitu. Oke, dia di sini di titik C tadi ini dia sudah memiliki energi kinetik atau dia sudah memiliki kecepatan. Nah, kecepatannya ini karena dia membentuk sudut ini 45 derajat ya. Di sini kebetulan 45 derajat ditawari. Nah, ketika dia membentuk sudut, maka kecepatannya ini akan terproyeksi, teman-teman. Ini tidak saya jelasin lagi ya, karena di video sebelumnya sudah dijelasin. Ya, kenapa di sini cos, kenapa di sini sinus, kan gitu ya. Nah, ini terhadap sumbu X itu nilainya kosinus, terhadap sumbu Y itu nilainya apa sih? Sinus gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah kita pahami ini, maka coba kita lihat nanti ke konsep energinya, baru kita balik ke sini ke titik A. Nah ya, karena kuncinya kan pertanyaannya kan di sini ya, dari titik C ini sampai ke tembok ini. Nah, jadi ini H. Jadi di sini di kondisi ini ya akan kita gunakan konsep gerak parabola. Kemudian di kondisi A ke B atau ke C ini kita pakai konsep energi gitu. Kan seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kita kembali ke titik A. Nah, energi di titik A itu sama dengan energi di B sama dengan energi di C. Di B itu energinya energi kinetik kalau misalkan ini titik acuannya kan gitu ya. Kalau yang paling bawah titik acuannya, maka ini menjadi ada energi potensialnya. Kan gitu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita batasi sampai di sini. Ya, di titik ini. Di garis-garis titik-titik ini. Oke, teman-teman. Maka karena kondisi C yang perlu kita pahami untuk nyambung ke tembok ini, kayak gitu, ke kondisi gerak parabola ini, maka saya ambil hubungannya antara titik A, ini titik A terhadap titik C. Kayak gitu. Nah, kenapa saya buat ini titik B, ada titik B di sini supaya teman-teman paham saja bahwasanya energi di kinetik di B ini sama dengan di C. Begitu. Oke. Nah, di titik A ini energi mekaniknya itu hanya energi potensial. Kan begitu ya. Besarnya apa? MGH. Kan begitu. Energi kinetik atau energi di C ini adalah energi kinetik. Oke, teman-teman ya. Nah, kenapa nggak ada energi potensialnya? Karena acuannya saya anggap di sini adalah titik-titik ini titik acuannya, titik nolnya. Kan begitu. Kalau di sini tadi titik nolnya, yang paling bawah dasar ini, maka jelas bahwasanya di titik C ini ada energi potensialnya. Begitu. Paham ya? Nah, jadi di sini ini uniknya soal ini ya. Oke, dibuat seperti ada ayunan di sini ya. Nah, gitu. Oke.
Nah, kemudian kita masuk. Jadi kecepatan di B, sama saya katakan tadi ya, energi kinetik B itu sama dengan energi kinetik C. Berarti kalau energi kinetiknya sama, maka kecepatan di B sama kecepatan di C itu sama. Kita katakanlah itu misalkan identitasnya adalah V, ya, VB sama dengan VC, atau kita buat istilahnya sama dengan V, begitu ya, teman-teman. Nah, lalu kita masukkanlah persamaannya energi potensial itu apa? MGH. Hanya H besar ya, ini H besar. Ketinggian benda pada kondisi awal gitu ya. Jadi hanya ini ke ini ya, ke garis ini, ke titik acuan ini tadi, bukan ke paling bawah ya, hati-hati. Lalu energi kinetik di C itu, oke, itu besarnya setengah mv kuadrat. Nah, harusnya ini kan vc kuadrat kan, vc harusnya ini identitasnya, tapi karena di sini sudah kita buat kondisinya menjadi v, ya nggak masalah gitu ya, v kuadrat. Nah, lihat teman-teman, di soal ditawari H, L, dan H kecil. Berarti nanti jawabannya seperti ini ya, option ini ya. Jawabannya itu ada H, L, dan H kecil ya. Jadi nggak boleh ada variabel yang lain selain yang ketiga ini, begitu. Oke, kecuali kalau konstanta nanti ya. Nah, di sini kan kita cek ya, ini M-nya boleh habis dibagi. Nah, lihat. Nah, kemudian di sini V ini tidak ada diketahui di soal, berarti harus kita pecahkan dengan V ini. Ya, dari manakah dia V ini bisa kita pecahkan? Nah, kita lihat kembali kemari. Kita pahami ke titik C. Karena V ini kan di titik C, berarti kita lihat ke titik C. Berarti kita cari V ini dari titik C, itu maksudnya. Ya. Nah, di titik C ini ya, ke tembok itu adalah gerak parabola. Nah, di gerak parabola konsep ada dua. Ya. Konsep pada sumbu Y dan konsep pada sumbu X. Pada sumbu Y itu sudah jelas peristiwa GLBB, gerak lurus berubah beraturan, atau di titik X atau di kondisi X itu adalah gerak lurus beraturan, GLB, kan begitu ya. Nah, coba kita lihat. Oke. Sekarang coba kita masuk ke dalam kondisi sumbu Y. Kenapakah ini yang persamaan GLBB kan itu ada 3 ya? Ada 3 persamaannya. Ini persamaan yang kedua yang saya ambil ya, kan gitu. Kenapa persamaan kedua yang saya ambil? Karena di persamaan kedua itu ada H, ada ketinggian gitu. Oke teman-teman, kenapa kita nggak pakai persamaan pertama? Di persamaan pertama itu teman-teman ya, VT sama dengan V0 plus minus G dikali T itu ya, tidak ada ditawarkan H-nya, sementara di soal ini kan ada H gitu. Nah, kita cek di persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu kan gini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, ada hanya, tapi ada di situ VT-nya. Nah, di sini ingat kan teman-teman ya, ini bukan H maksimum ya. Kalau di sini H maksimum ya gampang saja kan gitu. Oke. Nah, ada VT-nya, kita harus cari lagi VT-nya berapa, kan sudah repot. Jadi kita pakai dia yang persamaan kedua, H sama dengan V sin theta. Nah, kenapa di sini V sin theta? Karena begini. Jadi di sini persamaan yang sebenarnya adalah H sama dengan VY dikali T. Nah, ini VY. Nah, nilai VY itu apa? V sin theta. Nah, ini tadi dia. Oke, dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, di sini T-nya belum diketahui. Ya. T ini tidak ada ditawari di soal. Berarti harus kita cari dari mana? Dari persamaan. Nah, ini kan kondisi pada sumbu Y. Berarti untuk mencari T-nya, kita lihatlah kondisi pada sumbu X. Nah, kita lihat kondisi pada sumbu X. Di di gerak parabola, untuk sumbu X itu adalah konsep daripada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan persamaannya kan hanya satu. V sama dengan X per T. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah L. Jaraknya ini ya. Jarak dari titik C ini ke tembok. Sebesar apa? L. Nah, di sini Vx, nilai Vx itu apa? V cos theta, begitu dia. Berarti V cos theta sama dengan L per T. Karena kita mau mencari T, maka kita modifikasi persamaan ini menjadi T sama dengan L per V cos theta, begitu. Nah, setelah ini dapat, baru kita substitusi saja kemari ke T-nya ini. Ya, setiap ada T-nya kita ganti menjadi L per V cos theta, begitu ya. Oke, maka persamaannya jadi gini. H sama dengan V sin theta, ini yang awalnya tidak berubah. Lalu T-nya ini kita ganti menjadi ini. L per V cos theta ya. Ini L per cos theta. L per V cos theta. Dikurang setengah G. Nah, ini T-nya dikuadratin ya. Menjadi L per V cos theta dikuadratkan begitu.
Oke teman-teman. Nah ini ada V. Di sini ada V ya, dibagi ya. Maka ini habis dibagi V-nya. Kemudian nanti sin theta per cos theta itu bisa nanti menjadi tangen ya. Sin per cos itu adalah tangen, kan begitu ya. Maka persamaannya ini secara matematis bisa menjadi begini. Ya, V sama dengan L tangen theta. Nah, V-nya ini tadi sudah habis dibagi, tinggal L sin per cos ini diubah menjadi tangen theta, oke, dikurang. Nah, ini setengah GL, oke, L-nya itu dikuadratin. Ya, ini L-nya ini dikuadratkan. Oke, G-nya tetap, G dikali L kuadrat. Nah, ini 2, oke, 2. Ini V cos theta-nya dikuadratkan menjadi gini, V kuadrat cos kuadrat theta. Artinya V dan cos ini sama-sama dikuadratkan. Begitu, teman-teman ya. Menjadi 2V kuadrat cos kuadrat theta. Nah, lalu kebetulan kan sudutnya sudah dikasih tahu ya. Sudah diberitahu 45 derajat. Berarti tangen 45 itu ya. Ini lihat, tangen 45 ini adalah nilainya 1. Ya, menjadi L dikali 1, tangen 45 ini 1. Oke, GL kuadrat ini tetap. Udah. Lalu 2V kuadrat ini tadi ini 2V kuadrat ini tetap. Nah, ini cos kuadrat theta. Kenapa setengah? Kan gitu kan. Nah, kita lihat cos 45. Cos 45 itu kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Kalau dikuadratkan, kan ini kan dikuadratkan ya. Setengah itu dikuadratkan itu 1/4, akar 2 itu dikuadratkan 2, berarti menjadi 1/4 dikali 2 itu adalah setengah. Jadi hasil cos kuadrat 45 itu adalah setengah. Begitu teman-teman ya. Nah ini 2 ini setengah, berarti habis dibagi ya. 2 dengan setengah ini habis dibagi menjadi 1 ya, maka persamaannya menjadi begini. H sama dengan, ya, ini kan H sama dengan, ini L kali 1 itu L. Kemudian D, ini 2 tadi habis, ini tinggal V kuadrat. Nah, kemudian ini langsung saya pindah ya teman-teman ya. Secara matematis langsung saya pindah biar supaya agak jangan terlalu lama kita ya teman-teman ya. Ini L. L ini kan tetap ya, L kali 1 itu L. Ya, ini min H, dari mana min H? Ini H. Ini kan positif. Kalau pindah ke ruas kanan itu menjadi minus H, gitu ya. Ini tinggal tadi, ini hasilnya tinggal menjadi gini. Min GL kuadrat per V kuadrat, kan begitu ya. Ini kan 2 dengan setengah tadi sudah habis ya. Ini min GL kuadrat dibagi V kuadrat. Ini tanda min. Pindah ke ruas kiri menjadi positif. Jadi gini, GL kuadrat per V kuadrat. Oke. Nah, kita butuhnya adalah V kuadrat. Oke teman-teman, kita butuhnya adalah V kuadrat. Maka menjadi begini. V kuadrat secara matematis ya. V kuadratnya ini pindah aja ini ke sebelah kanan ya. Ini kan proses pembagian ya. Dan perkalian kan ya, V kuadrat pindah ke sana, kemudian L dikurang H pindah ke bawah. Jadi gini, V kuadrat sama dengan GL kuadrat, L dikurang H. Nah, udah ketemu. V kuadrat sudah ketemu. Kita tinggal masukkan aja, tinggal substitusikan aja. Oke, V kuadrat ini kita substitusikan. Tadi M ini sudah habis dibagi, maka ini menjadi G dikali H, H besar ya, sama dengan setengah ini setengahnya. Udah dikali. Nah, V kuadratnya ini tadi ganti menjadi GL kuadrat per L kurang H, GL kuadrat per L kurang H. Oke, kita kan butuhnya H. Kan semua kan jawabannya ini dari H. H kondisinya H kan gitu ya. H-nya itu berapa gitu katanya kan. Berarti G-nya ini habis dibagi ya. G-nya habis dibagi, maka persamaannya tinggal apa? H sama dengan L kuadrat per 2L dikurang H. Begitu teman-teman ya. Oke. Jadi sudah ketemu jawabannya. Jawabannya itu adalah C. Oke teman-teman, jadi ini soalnya lumayan hot ya. Oke teman-teman ya, jadi tanpa ada angka memang banyak ya teman-teman semuanya. Kalau sudah soal fisika itu tanpa ada angkanya udah puyeng-puyeng. Itu kenapa? Kenapa seperti itu ya? Karena nggak terbiasa satu menyelesaikan soal-soal seperti itu. Yang kedua itu kurang paham konsepnya. Itu. Jadi teman-teman, makanya saya katakan selalu ya, mengerjakan soal fisika kalau masih bisa memungkinkan membuat sketsa gambarnya, dibuat sketsa gambarnya, karena fisika itu seperti itu teman-teman. Fisiknya dulu dipahami. Ya. Setelah fisiknya benar-benar dipahami, baru kita masukkan atau hubungkan dengan persamaan matematiknya. Gitu. Nah, baru ketemu, baru bisa dijawab soal itu. Jadi begitu teman-teman. Kepada yang request, inilah penyelesaiannya. Semakin semangat Anda ya, jangan menyerah. Oke.
Ketika Anda selalu berusaha sambil berdoa, maka mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan tercapai. Oke teman-teman, saya sudahi video sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Kalau kurang mengerti, diulangi aja lagi video ini, diulangi lagi. Oke, dimana kurang pahamnya diulangi ya, dipahami lagi supaya makin mantep begitu. Kalau video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lainnya, karena berbagi itu indah. Oke. Baik teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam berlatih, berlatih dan terus berlatih. Sekian dan terima kasih.